Baik, selamat siang. Saya Presi Gracia Tetinting dari kelas ADP 1 semester 5 ingin mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan literasi ekonomi terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bitung kelas 12 OTKP. Latar belakang, keluarga yang memiliki status sosial ekonomi kurang mampu akan cenderung untuk memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok sehingga perhatian untuk meningkatkan pendidikan anak juga kurang. Kondisi status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil tetapi bersifat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran besar. Itu pendidikan bangsa, negara, dan dunia. Melihat pernyataan di atas dapat dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. Cara orang tua mendidik anaknya akan berpengaruh terhadap belajarnya. Peranan ekonomi orang tua secara umum dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini disebabkan oleh proses belajar yang mengajar siswa membutuhkan alat-alat atau seperangkat pengajaran atau pembelajaran, di mana alat ini untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi pengelolaan bahan pelajaran yang diperoleh dari sekolah. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi orang tua pada prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bitung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi pada prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bitung. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah antara status sosial ekonomi orang tua dan literasi ekonomi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Bitung. Termasuk pada teori yang pertama, prestasi belajar. Menurut Hamdani dalam Takriyuddin 2016-53, mengemukakan bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seorang tidak melakukan kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa yang dalam mencapai tujuan yang dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran, sehingga menghasilkan penguasaan, pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun keterampilan motorik, kemudian didapatkan data prestasi belajar yang dilambangkan dengan angka-angka atau huruf. Yang kedua, status sosial ekonomi orang tua. Pengertian status sosial ekonomi yang dikemukakan oleh Pristian 2016-51 adalah latar belakang ekonomi keluarga atau orang tua yang diukur dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan, atau fasilitas serta jenis pekerjaan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi orang tua merupakan kedudukan orang tua di masyarakat yang dapat diukur dengan jenis dan lokasi rumahnya, penghasilan keluarga, dan beberapa kriteria lainnya mengenai kesejahteraan keluarga. Keadaan ekonomi orang tua erat hubungannya dengan belajar anak. Yang ketiga, literasi ekonomi. Menurut NCE dalam Firawati dan Hasibuan 2018, literasi ekonomi adalah suatu kondisi yang menggambarkan seorang yang mampu memahami masalah ekonomi dasar dengan baik sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan baik. Literasi ekonomi dimaksud sehingga kemampuan individu untuk memilih membuat keputusan ekonomi yang cerdas dengan menggunakan cara berpikir ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan. Penelitian terdahulu yang pertama, Lilis Nur Khotimah Heti Mustika Ani Joko Widodo 2018, hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan status sosial terhadap prestasi belajar. Yang kedua yaitu Siti Nurjana 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan literasi ekonomi. Yang termasuk pada kerangka berpikir yaitu status sosial ekonomi orang tua yaitu X1, yang kedua literasi ekonomi yaitu X2, yang ketiga prestasi siswa yaitu Y. Termasuk pada metode penelitian, pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau analisis statistik. Yang dimaksud
pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan scoring dengan menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan pola penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi, statistik, menaksir dan beramalkan hasilnya. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan menguji hipotesi dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai teori atau konsep yang sebelumnya. Berdasarkan jenis permasalahan yang ada dalam jurnal penelitian, maka penelitian mengungkapkan jenis penelitian deskriptif korelatif, yaitu penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atau perhitungan prestasi rata-rata dengan perhitungan statistik. Terima kasih.